Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala qudwatina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Saudara-saudara kaum muslimin yang mulia, kemarin kita sudah mendiskusikan pernyataan Imam Syahid Hasan Al-Banna, di mana beliau mengatakan bahwa umat ini sedang ditimpa penyakit yang jika satu saja penyakit itu menimpa mereka, ndak usah dua, ndak usah tiga, ndak usah empat, satu saja itu sudah bisa buat mereka mati. Tapi ternyata umat ini masih tetap hidup. Umat ini masih tetap eksis. Berbagai tekanan, berbagai fitnah, berbagai cobaan, lontaran, cacian, makian, pembunuhan, genosida dilakukan terhadap umat ini, tapi umat ini tetap ada. Kita melihat bagaimana genosida di Bosnia, bagaimana upaya pembantaian dilakukan di Irak, bagaimana menghabisi umat dan izzah agama ini di Afgan. Tapi kita melihat denyut-denyut kebangkitan dan gelora baru dari anak-anak muda yang cinta Islam malah muncul dari balik begitu banyak penderitaan yang ditimpakan kepada mereka. Di negeri kita Indonesia, kita juga pernah mengalami kesulitan-kesulitan. Bahkan sekarang ini kesulitan itu belum hilang. Di antaranya adalah stereotipe negatif yang ditimpakan kepada umat Islam. Sekarang terkesan kalau ada laki-laki berjanggut panjang, berjidat hitam, berpakaian gamis, bercelana cangkring, pakai sorban, orang bukan malah senang, bukan melihat dia sebagai orang soleh, tapi khawatir dia itu salah satu dari sekian banyak orang salah yang dituduh sebagai teroris. Inilah situasi yang tidak menguntungkan. Tapi alhamdulillah, dalam situasi seperti ini masih tetap saja ada upaya untuk melakukan penegakan dan menegakkan izzah Islam di tengah umat Islam, di tengah penghuni bumi Allah, khususnya republik yang kita cintain ini. Jamaah yang mulia, ini adalah garansi dari Allah. Saya ulang sekali lagi, di mana Allah sudah mengatakan berulang bahwa agama ini tidak akan hancur walau orang kafir tidak suka dengan itu. Walau ada sekelompok orang yang memang juga secara sistematis keluar modal ingin merusak umat ini. Tapi begitu pun kita tidak boleh berhenti pada garansi. Sama persis seperti seorang membeli barang alat elektronika, karena garansinya 3 tahun dia pakai suka-suka, tidak memelihara, tidak merawat. Otomatis sebentar-sebentar hanya pasrah pada garansi juga tidak benar. Allah saja sudah mengingatkan kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka sendiri berkenan, berhajat, berikhtiar, terbangun dari diri mereka sendiri untuk merubah anfus, jiwa mereka. Apakah yang kita maksudkan ini adalah mindset mereka? Ataukah yang kita maksudkan di sini adalah paradigma mereka menatap hidup, menatap siapa mereka di tengah begitu banyak bangsa-bangsa lain yang mereka itu bukan muslim? Ataukah satu sikap mental yang seharusnya harus hadir di tengah umat ini, bahwa mereka adalah umat terbaik, bahwa mereka adalah umat yang dipilih Allah untuk menjadi da'i bagi seluruh manusia, basyiran wa nazira. Mereka harus memberikan berita gembira dan peringatan kepada manusia. Menggembirakan kalau saja umat ini, bangsa ini, manusia ini semuanya tunduk kepada ajaran Allah, maka mereka akan mendapat karunia berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengingatkan, kalau saja mereka menyimpang dari ajaran agama, daripada hukum-hukum Allah, dari hukum yang telah ditetapkan Allah berlaku atas manusia, maka akan terjadi chaos, akan terjadi konflik, akan terjadi pertengkaran, perselisihan, bahkan sampai pertumpahan darah seperti yang kita lihat sekarang ini. Jamaah yang mulia, disinilah saatnya kita mulai membicarakan apa saja titik-titik lemah umat Islam secara spesifik yang harus kita urai untuk kita lihat sebagai masalah-masalah mendasar yang memang harus kita perhatikan jika kita berhajat ingin menjadi dokter bagi umat ini, dokter bagi penyakit umat ini.
Dan tugas kita sebenarnya bukan menjadi pengamat masalah. Seharusnya umat ini memberi solusi dari masalah. Jadi tidak perlulah ada banyak orang pintar yang kerjaannya cuma menganalisa demi analisa, menilai demi menilai, mengkoreksi demi mengkoreksi. Tapi ternyata dia cuma duduk diam, sama persis seperti sekian banyak pakar ekonomi, pakar ahli pengentasan kemiskinan, orang kaya, politisi, pemerintah duduk bersama membicarakan bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan orang miskin. Duduk berjam-jam cuma bicara. Sampai kena orang miskin itu lelah menunggu dia datang. Pak, katanya sama politisi, kami miskin Pak, minta tolong kasih makan. Si politisi jawab, ini kami sedang bicarain nasibmu. Sebentar lagi kalau masalah ini bisa kami selesaikan, kami mau buat perda untuk menyelesaikan masalahmu. Akhirnya si miskin stres, datangin si penguasa, pejabat, Pak kami lapar, kami minta solusi, makan kami bagaimana. Si pejabat bilang, kami harus rekomendasi politisi untuk memberikan sumbangan kepadamu. Si orang kaya didatangin, sama jawabannya. Akhirnya orang miskin stres cuma bagaimana melihat pimpinan dia, orang kayanya, pejabatnya, politisinya, pengamatnya, orang pintarnya, cuma pintar membahas masalah dia, tidak pintar mengentaskan masalah dia. Bukankah jumlah orang miskin bukan malah berkurang tapi membengkak? Bukankah jumlah masalah dan krisis yang terjadi di Republik kita makin banyak bukan makin sedikit? Mana sih sebenarnya yang sudah bisa kita berikan solusinya? Mana sih sebenarnya yang sudah bisa kita selesaikan masalahnya? Di titik inilah kita berhenti untuk melihat itu semua dan mencoba mempelajari penyakit kronis apa sebenarnya yang menimpa tubuh umat Islam ini. Jamaah yang mulia, saya pikir sudah saatnya kita harus menyelesaikan ini satu demi satu. Dan insya Allah penyakit pertama yang akan kita urai adalah penyakit do'ful akidah. Apa itu do'ful akidah? Insya Allah kita akan membahas ini pada pembahasan selanjutnya. Semoga Allah memberi berkah kepada kita semua dan menjadikan kita bukan sekedar pengamat, tapi solusi maker dari masalah umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.